Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua, dimanapun sahabat SPM berada. Kembali lagi bersama gua, Fajar Sidik, di acara yang paling kece tentunya di Seni Pasar Modal Channel, edisi 11 Juni 2021. Selama kurang lebih 30 menit ke depan gue bakal nemenin lu nge-recap IHSG apa yang terjadi pada perdagangan bursa tanggal 11 Juni 2021 tentunya. Perdagangan hari ini itu banyak berita-berita yang beredar khususnya dari segi pemerintah ya. Secara ekonomi itu diperankan oleh Menteri Keuangan kita Sri Mulyani, yaitu dari mulai Sri Mulyani butuh 3.469 untuk perjanjian Paris. Lalu ada juga Sri Mulyani ingatkan ancaman perubahan iklim lebih dahsyat dari COVID-19. Sehingga dia mempersiapkan nih, di mana mempersiapkan untuk membutuhkan sekian ribu triliun untuk tahun 2030 untuk ancaman dari perubahan iklim tersebut. Itu adalah ekonomi secara global yang beredar pada perdagangan bursa hari ini gitu. Lalu secara industri itu tidak ada isu-isu yang beredar ya, tidak ada isu-isu yang beredar. Hanya di sini beredar dari global, yaitu adalah Jerman. Terlalu sini bentar. 2000, oke nggak ada. Secara market, nah ini berita-beritanya mengenai emiten-emiten sendiri ya, emiten-emiten yang dari mulai ada yang buyback, khususnya yang paling hot ya, yang paling hot pada perdagangan bursa hari ini itu adalah Bank BRI yang akan melakukan right issue pada perdagangan bursa di bulan September gitu. Jadi wacananya itu di bulan September akan yang namanya right issue. Apakah sebenarnya right issue baik apa enggak? Jadi bukan hanya BBRI yang akan melakukan right issue, tapi ada beberapa emiten blue chip yang akan right issue. Gue lupa apa yang akan right issue gitu ya. Karena dia butuh modal yang banyak. Jadi bagi yang belum tahu mengenai right issue, jadi right issue itu ibarat sebuah gue nggak ada modal nih. Terus gue pengen cari modal nih. Ya udah gue lempar deh saham gue ke publik. Jadi misalkan sebelumnya di publik itu adalah 10%. 5% lagi, jadi di kepemilikan publik bisa dimiliki sebanyak 15% gitu. Artinya dia butuh modal sebanyak 5% lagi. Nah, kurang lebih kayak gitu. Jadi dia nggak punya modal lagi. Akhirnya dia melakukan right issue. Apakah ini pertanda baik? Bisa dikatakan baik, bisa dikatakan enggak. Tapi karena berita yang beredar itu bahwa Bank BRI akan menjadi raja UMKM. Iya, bisa dikatakan seperti itu. Kenapa? Karena memang lini bisnisnya itu khusus untuk kalangan menengah ke bawah untuk Bank BRI. Jadi nggak disalahkan. Kecuali Bank BCA disebut Raja UMKM baru the best gitu. Karena di kalangan menengah ke atas untuk Bank BCA. Nah, untuk Bank BRI sendiri itu berbeda case gitu loh. Dia memang fokus bisnisnya, marketnya, taunya itu adalah tertuju menengah ke bawah. Jadi memang fokus ke Raja UMKM. Itu adalah isu yang beredar. Rumor yang beredar pada perdagangan bursa tanggal 11 Juni. But right issue menjadi tanda bahwa sebenarnya perusahaan itu in dan out-nya itu nggak stabil. Ada yang tersendat di sana. Dia butuh modal. Jadi gimana nih cari modal? Sedangkan suntikan dari pemerintah nih nggak ada nih. Gimana caranya? Salah satunya right issue. Jadi apakah right issue baik? Jawabannya depend on, tergantung niat dari manajemen. Tetapi dari kacamata investor itu adalah suatu tanda bahwa perekonomian lagi tidak baik-baik aja. Saat suatu bank melakukan right issue, artinya terjadi suatu yang tidak baik-baik aja dengan perekonomian Indonesia. Maka wait and see adalah pilihan terbaik untuk profil resiko low. Tapi untuk profil resiko middle high, ini bisa menjadi keuntungan untuk mengambil emiten-emiten yang lagi terdiskon besar kayak gitu. Lalu untuk perdagangan bursa hari ini bisa dilihat
Bursa dibuka dengan hijau, kemudian truk langsung turun seketika. Bursa naik itu adalah akibat berita ya. Dia ada berita jam 9.46. Jadi jam segini yaitu bahwa tarif cukai tidak akan naik pada tahun 2022. Ini menjadi suatu sentimen positif untuk yang namanya pabrik rokok. Contohnya kayak HMSP, Gudang Garam itu sendiri. Namun yang lainnya adalah kabar baiknya mengenai dari Antam, emas Antam akhirnya naik. Jadi rata-rata orang mulai move lagi ke yang lebih safety, yaitu adalah emas. Jadi jangan menyangka kalau nanti emas akan naik lagi dengan tingginya kasus ya, dengan tingginya kasus COVID-19 kayak gitu. Terkabar terbaru nih pada jam sebelum pada tanggal 11 Juni 2021 bahwa kasus COVID-19 di Jakarta itu naik hingga 300%. Itu nonton di berita. Kalau salah silakan dikoreksi gitu. Tapi artinya terjadi kenaikan yang signifikan gitu. Nah, ini menjadi tanda nih bahwa 6.095 bukan bertanda baik. Ini belum saatnya untuk rebound, tetapi ini saatnya momentum untuk kumpul barang. Itu yang tepat untuk profil resiko middle high. Kenapa? Lihat. Di sini secara value sebenarnya tinggi 13,87 T perdagangan bursa hari ini. Di mana asing lihat masuknya luar biasa besar sebanyak 2,61 T. Di mana di regular market hanya masuk sebesar 500 miliar. Artinya dia menyelusup di pasar nego. Itulah kenapa nggak terlalu signifikan pergerakan di IHSG karena rata-rata masuk di pasar nego jadi nggak ke-detect oleh pasar. Dia masuk sekitar lebih dari 2,1 T, luar biasa. Di saat kita ketakutan, asing kumpul barang sebanyak-banyaknya, khususnya untuk emiten-emiten blue chip. Berikut adalah top gainers pada perdagangan bursa hari ini. Itu ada True, Laba, HDFA, Pras, KBLV, Jemas, Asbi, Temas, SNP, ARI adalah saham-saham third liner, bisa dikatakan third liner. Lalu untuk top loser ada Lucy in the Sky kembali ARB, lalu ada Behit, NFCX, KMDS. Behit ini setelah ARA ya 2-3 kali langsung ARB. Ada MVCS, KMDS, Rock, Amar, Pure, Pudup, AMAG, LMSH itu adalah top gainers dan top loser pada perdagangan hari ini. Sedangkan untuk bentar kita lihat di sini. Nah, untuk top value di sini lihat perdagangan bursa volume paling tinggi berada di Behit. Lalu yang kedua adalah untuk emiten blue chip deh. Ada Pegas, Adro, BBCA, Arto, Telkom, BEB, Era, BMRI, Baca. Ini adalah yang paling banyak dilakukan transaksi. Lalu ada top volume, inilah volume tertinggi yang lagi dikumpulkan pada perdagangan hari ini. Ada Behit, Bumi, Zing, Pegas, Baca. Sini gue fokusnya ke Pegas, ke Era. Lihat, ke Pegas, ke Era. Lalu bagaimana dengan most aktif? Most aktif tidak bisa dilihat. Oke, hanya top volume dan ini menggambarkan bahwa sebenarnya asing lagi kumpul barang, salah satunya di emiten Pegas, di emiten Era, lalu di Bank BCA. Bisa di sini gua ngelihat, bentar, gua buka ya. Pada perdagangan hari ini asing hanya jualan sebanyak 36 juta. Hanya jualan sebanyak 36 juta. Dari istilahnya 100% dia cuma ngeluarin 5%. Lalu bagaimana dengan Bank BRI? Bank BRI pada hari ini masuk sebanyak 68 miliar. 68 miliar masuk di saham BBRI.
Lalu bagaimana BNI? Asing masuk sebanyak 15,5 miliar untuk masuk di perdagangan bursa hari ini. Rata-rata bank-bank besar, kita lihat BMRI, masuk sebanyak 87,8 miliar pada perdagangan hari ini. Ini menandakan bahwa asing lagi masuk ke dalam perbankan. Ini sebagai tanda bahwa perbankan ditekan sedalam-dalamnya untuk masuk di situ. Kenapa? Karena laporan Q2 itu akan rilis pada bulan depan. Dengan kayak gitu artinya menggambarkan bahwa laporan kuartal kedua dari perbankan itu baik-baik aja atau cenderung mengalami kenaikan. Walaupun Bank BRI akan persiapkan yang namanya reg issue, tetapi secara laporan kuartal, maka ini menandakan hal yang baik. Jadi tinggal kesempatannya, lu mau ngambil apa enggak. Lalu secara chart bisa dilihat di sini, bentuknya memang sudah golden cross, tapi titik psikologisnya tertinggi. Jadi ini apa ya? Performa sama mesin itu bukan performa sama tahun itu nggak sesuai gitu loh. Harusnya performa sama mesin atau tahun tuh seimbang, baru bagus kualitinya. Tapi ini nggak seimbang gitu loh. Ya kalau misalkan kata coach gitu ya, kata coach Justin tuh ya melebihi kapabilitasnya gitu. Misal kapabilitasnya itu 90%, dia bisa 130%. Nah, itu yang terjadi pada IHSG hari ini. Jadi kecenderungan untuk turunnya tinggi. Tekanan untuk turunnya itu dia bisa menuju ke sini nih. Ke 5909. Jadi jangan takut untuk ketinggalan barang. Jadi jangan pernah beli hanya tipis-tipis dari harga pasar gitu. Tapi belilah setega-teganya untuk menawar. Kenapa kayak gitu? Karena untuk mendapatkan harga serendah-rendahnya. Ya ISG akan masih bertahan di nggak istilahnya naik, masih cenderung stabil, cenderung koreksi. Nah, ini kesempatan untuk lu kumpul barang gitu. Tinggal pertanyaannya, lu mau dapat lihat peluang itu apa enggak? Istilahnya nih, kayak besok nih ya, jam 2 pagi, ada Euro 2020 ya, Euro 2020 yang dihelat 2021, di mana puluhan negara tanding hanya memperebutkan satu piala. Tinggal pertanyaannya, ada yang apa namanya, bukan perusahaan ya, bisa dibilang pemain-pemainnya adalah pemain top dunia, ada yang enggak top dunia, hanya beberapa. Tetapi kedua-duanya mempunyai chance yang sama gitu. Yaitu adalah menang atau kalah. Hanya itu. Melihat menang atau kalah ditentukan oleh apa? Strategi. Strategi yang bagus dengan pengalaman segala macam, maka Lucky atau Dewi Fortune akan mendekat. Tinggal pertanyaan, lu mau ngambil kesempatan itu apa lu mau ya udahlah itu tim besar deh atau banyak pemain bintang, udah gue males lah main pasti dibantai, udahlah. Nah, kalau kayak gitu tanpa tanding pun ya jelas 100% udah kalah karena tanpa tanding gitu. Beda halnya dengan tanding, ada bisa kemungkinan menang, bisa kemungkinan kalah. Begitu juga dengan IHSG ataupun saham. Ada banyak puluhan emiten blue chip yang lagi diambil oleh para big player. Tinggal yang para retail atau para small player ini mau mengambil kesempatan itu apa? Aduh, takut dimainin gitu loh. Jadi akhirnya nggak usah ikut battle, nggak usah lah. Udah diraup semua itu, menang semua itu para big player. Harus dilawan dong, setidaknya menyetarakan sedikit gitu. Gimana caranya? Mereka masuk, kita masuk. Mereka keluar, kita keluar. Itulah namanya seni dalam pasar modal. Itu penting banget kita mengetahui bahwa asing akan sangat mempengaruhi. Sedikit apapun pergerakan asing atau seperti apa pergerakan asing, itu sangat mempengaruhi bagaimana bursa ke depannya. Dengan dimana asing banyak masuk di pasar nego, ini menjadi indikasi bahwa sebentar lagi IHSG akan boosting. Kapan waktu boostingnya? Dengan nominal yang di pasar nego cukup banyak, ini nggak akan makan waktu lebih lama lagi. Bisa jadi akhir Juni ataupun Juli, atau nggak lama lagi. Dengan boosting secepat ini di pasar nego. Jadi belilah sekarang, jangan sampai lu ketinggalan barang, terus garuk-garuk kepala, coba gua ambil. Udahlah,
Itulah kata terakhir dari gua untuk pada perdagangan bursa di minggu ini. Semoga bermanfaat. Jika bermanfaat silahkan like, komen, dan share di bawah ini. Serta subscribe tentunya ya. Gue Fajar Sidik pamit. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.